Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, di kelas 12 semester 1 ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Alhamdulillah kita pada kesempatan ini akan mempelajari mata pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, baik anak-anak sekalian, jangan lupa konfirmasi kehadiran kalian di e-learning kita agar tidak dianggap tidak hadir pada pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran, terlebih dahulu Bapak ingin mencek kesiapan dan juga semangat kalian. Jadi sebelum kita masuk kepada pembelajaran, kita itu harus semangat. Siap-siap. Kalau kau sudah siap, bilang siap. Siap. Kalau kau sudah siap, bilang siap. Siap. Kalau kau sudah siap, mari kita belajar. Kalau kau sudah siap, tepuk tangan. Alhamdulillah, kalau sudah siap, ambil posisi yang paling nyaman, ambil posisi yang santai. Silahkan simak pembelajaran yang akan Bapak jelaskan pada video pembelajaran kali ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita mulai pembelajaran ini dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah pada kelas 12 semester 1 ini kita akan mempelajari bab baru. Nah, sebelumnya Bapak ingin tanya terlebih dahulu, ada yang masih ingat pelajaran semester lalu pada kelas 11 semester 2 apa saja pembahasannya? Kalian masih ingat? Iya, betul. Nah, semester yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana sikap berkompetensi dalam kebaikan, ada belajar etos kerja, dan juga ada belajar tentang sikap bersyukur. Nah, alhamdulillah masih ingatlah. Nah, sekarang pada semester ini kita akan mempelajari pada bab baru, bab 1, di mana pada bab 1 ini kita akan mempelajari tentang pola hidup sederhana dan menyantuni kaum duafa. Nah, alhamdulillah, sebelum masuk pembahasan, kita terlebih dahulu harus tahu apa tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita. Mana ada 2 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama yaitu menjelaskan maksud yang terdapat dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 67 dan Quran Surah Al-Isra ayat 26-30 tentang pola hidup sederhana dan menyantuni duafa. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 67 dan Quran Surah Al-Isra ayat 26-30 tentang pola hidup sederhana dan menyantuni duafa. Nah, kemudian agar pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar, Bapak akan jelaskan terlebih dahulu jalannya pembelajaran kita. Nah, yang pertama-tama kalian itu harus menyimak penjelasan Bapak yang ada di video ini. Jadi kalian harus menyimak. Dimana dalam hal ini, kemudian setelah melihat video ini, kita akan mendiskusikan di grup WA. Nah, jadi bila ada hal-hal yang belum dipahami, kita akan diskusikan di grup WA. Kemudian kita akan melakukan tanya jawab, sekiranya menambah pemahaman kita. Nah, setelah kita paham apa pembelajaran kita hari ini, kita akan simpulkan bersama-sama. Nah, kemudian untuk menunjang kembali pemahaman kita akan melakukan evaluasi, insyaallah. Nah, kemudian langsung saja kita masuk kepada pembahasan, insyaallah. Mengapa sih kita itu harus hidup sederhana? Bukankah hidup sederhana itu miskin? Bukankah hidup sederhana itu lemah, ketinggalan zaman, tidak mampu beli barang berharga?
memang banyak orang yang berpendapat seperti itu. Namun tahukah kalian makna hidup sederhana itu apa? Nah, makna hidup sederhana telah Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara demikian. Quran Surah Al-Furqan ayat 67. Jadi hidup sederhana itu artinya adalah cermat, yaitu cermat dalam membelanjakan harta dengan mengutamakan kebutuhan bukan keinginan, yaitu dengan tidak terlalu berlebihan dan juga tidak kikir. Nah, hidup sederhana ini itu dalam Islam termasuk akhlak terpuji. Nah, kemudian tahukah kalian yang dimaksud dengan kaum du'afa itu siapa? Iya, nah kaum du'afa adalah orang-orang yang dalam keadaan miskin, lemah, tak berdaya. Nah, contohnya seperti fakir, miskin, anak yatim, anak terlantar dan sebagainya. Nah, di mana kita itu diperintahkan untuk menyantuni kaum du'afa, itu baik berupa barang, sedekah dan sebagainya. Di mana dalam hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 30. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. Artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Quran Surah Al-Isra ayat 26 sampai 30. Untuk kalian yang beranggapan bahwa nasib kalian tidak sebaik orang lain, jangan pernah menyesal dilahirkan di dunia ini dari keluarga yang pas-pasan. Apa kalian sadar bahwa di luar sana
Masih banyak orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal, yang tidak memiliki keluarga, yang ingin sekolah tapi tidak mampu. Kadang mereka harus minta-minta agar mereka bisa makan. Lantas kalian masih berpikir, kok orang tuaku tidak mampu membelikan aku HP seperti temanku? Kenapa ya aku lahir di keluarga ini? Bisa-bisanya kalian mengatakan seperti itu. Di luar sana masih banyak anak-anak yang tidak bisa sekolah. Ayolah kawan, kita berjuang demi impian. Kita hidup sederhana dan menyantuni kaum duafa yang lebih membutuhkan. Nah, itu tadi penjelasan dari Bapak. Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan lanjut diskusi di grup WA, insya Allah. Nah, jadi tetap online, kita aktif di grup WA. Kita akan membahas lebih dalam, insya Allah. Ayo, semangat!